Sangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat meminta maaf usai membunuh putrinya, Amalia Mustika Ratu. Bahkan permintaan maaf itu berulang-ulang diucapkan oleh Yosef di depan jasad Amel. Yosef Hidayah diduga dalam keadaan setengah sadar saat mengucapkan kalimat tersebut. Berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdhanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdhanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amel. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, kata tim kuasa hukum Danu. Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel. Karena saat itu Ramdhanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Rupanya setelah membunuh putrinya, Yosef sempat berteriak minta maaf. Hal itu disampaikan oleh saksi yang merupakan kakak kandung Tuti Suhartini. Menurut Ahid Syaroni, setelah kejadian pembunuhan itu jenazah Tuti dan Amel sempat disemayamkan di rumah sebelum dimakamkan. Kemudian Yosef pun tampak datang ke lokasi tahlilan tersebut. Dikatakan saksi, Yosef pun memeluk tubuh sang anak. Di mana Yosef sempat memeluk tubuh korban Amel sambil mengucapkan, "Hampura, maafkan ayah, Amel." Itu berulang-ulang, kata Ahid lagi. Aksi Yosef itu bahkan membuat saksi berpikiran lain, karena Yosef seperti sedang setengah sadar. Saksi menduganya setengah sadar dan tidak sadar sebetulnya, karena salah satu saksi memegang badan Yosef ini panas sekali, tutur dia. Selain itu, saksi juga mengaku kerap mendapat cerita dari almarhum Tuti soal rumah tangganya dengan Yosef. Jadi ada beberapa kali pecekcokan antara Yosef dengan korban Bu Tuti dengan tersangka M, katanya. Bahkan mereka juga sering bertengkar soal yayasan. Kalau masalah yayasan beberapa kali cerita, tapi detailnya tidak disampaikan. Korban beberapa kali cerita ada pertengkaran yang disebabkan masalah yayasan, pungkasnya. Penyelidikan terkait kasus Subang mengarah pada isu perencanaan pembunuhan yang dilakukan para tersangka. Mengenai dugaan perencanaan pembunuhan, kuasa hukum dari salah satu tersangka bernama Danu mengurai penjelasan. Danu mengurai detail soal keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sebelum beraksi mengeksekusi Tuti dan Amel, Yosef mengajak Danu untuk membantunya ke tempat kejadian perkara. Pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21 WIB, Danu bertemu Yosef. Di momen itulah Yosef mengurai curhatan soal keinginannya untuk memberi pelajaran ke istri dan anaknya. Dalam curhatan tersebut terkuak bahwa Yosef diam-diam menyimpan dendam ke Tuti dan Amalia. Yosef dendam dan curhat masalah yayasan miliknya hingga tak diberikan uang oleh korban. Namun kala itu, Danu tidak menyangka bahwa maksud Yosef meminta bantuan adalah untuk membantu perkara pembunuhan. Yosef merasa kecewa berat terhadap korban terkait masalah rumah tangga hingga yayasan. Hingga Yosef mengaku ingin memberikan pelajaran terhadap kedua korban.
Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang. Kelima tersangka itu adalah M. Ramdhanu alias Danu, Yosep Hidayah suami sekaligus ayah dari korban, Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi anak dari Mimin. Dari 5 tersangka, baru 2 yang sudah ditahan di Mapolda Jabar yakni Danu dan Yosep. Namun khusus untuk Mimin beserta kedua anaknya sekalipun sudah ditetapkan tersangka, mereka tidak ditahan, melainkan hanya wajib lapor. Sementara untuk Yosep Hidayah dan Danu telah resmi ditahan di Mapolda Jabar. Keduanya ditempatkan di sel terpisah. Penetapan Mimin beserta kedua anaknya Arigi dan Agil Aulia sebagai tersangka di kasus pembunuhan yang menewaskan Amalia Mustika Ratu dan ibunya Tuti Suhartini tersebut membuat kaget Mimin dan kedua anaknya. Mimin mengaku dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di Kampung Ciseuti Jalan Cagak tersebut. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosep pada saat terjadinya peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Danu. Anjing yang menggigit Danu ini merupakan anjing K9 milik Polda Jabar yang saat itu diperbantukan dalam penyelidikan. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga alhamdulillah masih respon dengan baik. Sementara itu, pengacara Mimin menegaskan akan terus mendampingi kliennya agar bisa terbebas dari fitnah ini. Terkait penetapan tersangka terhadap kliennya, Fajar menegaskan akan menghormati proses hukum. Tadi malam prarekonstruksi, penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tepatnya di Jalan Cagak Kabupaten Subang, Kamis, 19 Oktober 2023, malam sekitar pukul 23. Prarekonstruksi digelar langsung di tempat kejadian perkara pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, dengan menghadirkan salah seorang tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu. Dalam prarekonstruksi, tersangka Danu terlihat menunjukkan lokasi-lokasi tempat para pelaku mengeksekusi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di dalam rumah tersebut. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan prarekonstruksi ini dilakukan untuk melihat secara langsung gambaran di TKP. Prarekonstruksi yang digelar saat itu berlangsung sekitar setengah jam setelah Danu menunjukkan lokasi mana saja proses pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia itu terjadi. Dalam prarekonstruksi tersebut, pihak penyidik mengamankan 1 buah ember yang digunakan Danu untuk membersihkan TKP setelah terjadi pembunuhan. Setelah prarekonstruksi, tersangka Danu langsung kembali digiring ke mobil Fortuner hitam dan langsung meluncur ke arah Jalan Cagak menuju Bandung. Dari pantauan tribunjabar.id, saat prarekonstruksi berlangsung, tak ada seorang pun warga yang menyaksikan. Selain kegiatan dilaksanakan malam hari, juga sebelumnya tak ada kabar akan ada rekonstruksi yang dilakukan pihak Polda Jabar. Sangat shock dengan kejadian kayak kemarin, padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Berarti tidak seperti yang dituduhkan sama Danu dan kepolisian itu, Bu? Iya, betul. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP digigit anjing, itu aja. Tahu waktu itu, cuman waktu itu. Cuma 1 kali ketemu waktu pas hari itu aja. Sebelumnya dan sesudahnya nggak pernah bertemu dengan Danu lagi gitu. Jadi ya kita emang nggak kenal sama Danu itu. Sekarang keseharian gimana sih, Bu? Di rumah aja atau gimana, Bu? Ya, untuk sementara nginep di kakak di dekat sini. Dekat di paling berapa, ada 10 meter. Ada 10 meteran atau 20 meteran. Respon tetangga ada yang berubah gak, Bu? Alhamdulillah tetangga pada baik semua. Pada datang menemui, pada nangis. Alhamdulillah berkat doa mereka gitu. Jadi ya alhamdulillah masyarakat di sini pada baik-baik, pada sayang. Masih dukungannya. Iya. Ini untuk memastikan aja, Bu. Saat kejadian itu, Ibu dan anak-anak berada di mana, Bu? Ibu ada di rumah. Abi juga
Arigi ada di tempat kerja, tapi sempat pulang dulu ke sini. Pak Yosef Ayo sepada ke ada. sini. Berarti 3 orang di rumah dan Regi aja Iya. yang di luar. Iya. Berarti saat kejadian tidak tidak ada di TKP. Tidak ada sama sekali, tetap di rumah. Ada lagi? Cukup. Ikhtiar kita selalu berdoa supaya perkara ini tidak berlarut-larut, biar bisa memastikan siapa pelakunya sebenarnya begitu kan, jangan sampai ada penyebar fitnah Iya. mana-mana. Kita juga berupaya terkait dengan penetapan tersangka dan sebagainya, insya Allah kita akan bantu. Terima Ya, kasih. kita juga berharap pelakunya segera tertangkap ya. Amin ya Allah. Amin. Sebelum tragedi pembunuhan ibu dan anak di Subang, tersangka Yosef Hidayah ternyata sempat singgung soal yayasan saat curhat dengan Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kepada tim kuasa hukumnya Ahid Syaroni, Danu menyebut Yosef diduga ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu juga mengatakan dirinya baru mengetahui perencanaan kasus tersebut pada malam tanggal 17 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Danu ditelepon oleh Yosef saat sedang berada di warnet. Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Diduga, di warung pecel ayam tersebut Yosef menceritakan rencananya kepada Danu. Dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu 21 Oktober 2023, Ahid Syaroni menyebut Danu tidak mengetahui persis rencananya kapan, tapi Danu diberitahu pada malam kejadian. Danu juga menyebut Yosef sempat bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel. Tim kuasanya Ahid juga menyebut Danu diminta membantu tersangka untuk memberikan pelajaran pada kedua korban. Yosef curhat ke Danu soal dirinya kini tidak pegang yayasan, serta uangnya juga ikut dijatah. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat curhat sebelum menghabisi istri dan anaknya. Yosef awalnya mengaku pada Muhammad Ramdhanu kalau ia kecewa pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sehingga Yosef pun menurut Danu, ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Pengakuan Danu itu disampaikan oleh tim kuasa hukumnya, Ahid Syaroni. Menurut Ahid, Ramdhanu baru mengetahui perencanaan itu di malam tanggal 17 Agustus 2021. Saat itu Danu mengaku sedang berada di warnet dan dimintai bantuan oleh Yosef. Sebelum menuju ke TKP kasus Subang, Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Di sanalah Yosef diduga menceritakan rencananya pada Ramdhanu. Danu tidak tahu persis rencananya kapan, cuma Danu dikasih tahunya pada malam kejadian, kata Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Jumat, 20 Oktober 2023. Saat itu menurut Danu, Yosef bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel.
Berdasarkan pengakuan Danu, Yosef mengaku kecewa berat pada Tuti dan Amel hingga ingin memberikan pelajaran. Saat itu, lanjut Ahid, Ramdhanu tidak menyangka kalau pelajaran yang dimaksud adalah membunuh keduanya. Dalam curhatannya, Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan. Sehingga kuat dugaan bahwa motifnya memang karena harta. Kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat kini semakin menemui titik terang. Selain golok dan peralatan golf yang dijadikan barang bukti, ditemukan pula barang bukti lain berupa bercak darah di baju Yosef. Ternyata bercak darah tersebut identik dengan DNA korban, Amelia Mustika Ratu. Dikutip dari kompas.com, Kamis 19 Oktober 2023, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombe Pol Surawan mengatakan bahwa percikan darah di baju Yosef telah ditemukan saat Yosef melaporkan peristiwa itu ke Polsek setempat. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat meminta maaf usai membunuh putrinya, Amalia Mustika Ratu. Bahkan permintaan maaf itu berulang-ulang diucapkan oleh Yosef di depan jasad Amel. Yosef Hidayah diduga dalam keadaan setengah sadar saat mengucapkan kalimat tersebut. Berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdhanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdhanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amel. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, kata tim kuasa hukum Danu. Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel.
Karena saat itu Ramdhanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Rupanya setelah membunuh putrinya, Yosef sempat berteriak minta maaf. Hal itu disampaikan oleh saksi yang merupakan kakak kandung Tuti Suhartini. Menurut Ahid Syaroni, setelah kejadian pembunuhan itu jenazah Tuti dan Amel sempat disemayamkan di rumah sebelum dimakamkan. Kemudian Yosef pun tampak datang ke lokasi tahlilan tersebut. Dikatakan saksi, Yosef pun memeluk tubuh sang anak, di mana Yosef sempat memeluk tubuh korban Amel sambil mengucapkan, "Hampura, maafkan ayah, Amel." Itu berulang-ulang, kata Ahid lagi. Aksi Yosef itu bahkan membuat saksi berpikiran lain, karena Yosef seperti sedang setengah sadar. Saksi menduganya setengah sadar dan tidak sadar sebetulnya, karena salah satu saksi memegang badan Yosef ini panas sekali, tutur dia. Selain itu, saksi juga mengaku kerap mendapat cerita dari almarhum Tuti soal rumah tangganya dengan Yosef. Jadi ada beberapa kali percekcokan antara Yosef dengan korban Bu Tuti dengan tersangka M, katanya. Bahkan mereka juga sering bertengkar soal yayasan. Kalau masalah yayasan beberapa kali cerita, tapi detailnya tidak disampaikan. Korban beberapa kali cerita ada pertengkaran yang disebabkan masalah yayasan, pungkasnya. Penyelidikan terkait kasus Subang mengarah pada isu perencanaan pembunuhan yang dilakukan para tersangka. Mengenai dugaan perencanaan pembunuhan, kuasa hukum dari salah satu tersangka bernama Danu mengurai penjelasan. Danu mengurai detail soal keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sebelum beraksi mengeksekusi Tuti dan Amel, Yosef mengajak Danu untuk membantunya ke tempat kejadian perkara. Pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21 WIB, Danu bertemu Yosef. Di momen itulah Yosef mengurai curhatan soal keinginannya untuk memberi pelajaran ke istri dan anaknya. Dalam curhatan tersebut terkuak bahwa Yosef diam-diam menyimpan dendam ke Tuti dan Amalia. Yosef dendam dan curhat masalah yayasan miliknya hingga tak diberikan uang oleh korban. Namun kala itu, Danu tidak menyangka bahwa maksud Yosef meminta bantuan adalah untuk membantu perkara pembunuhan. Yosef merasa kecewa berat terhadap korban terkait masalah rumah tangga hingga yayasan. Hingga Yosef mengaku ingin memberikan pelajaran terhadap kedua korban. Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang. Kelima tersangka itu adalah M. Ramdhanu alias Danu, Yosef Hidayah suami sekaligus ayah dari korban, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi anak dari Mimin. Dari 5 tersangka, baru 2 yang sudah ditahan di Mapolda Jabar yakni Danu dan Yosef. Namun khusus untuk Mimin beserta kedua anaknya sekalipun sudah ditetapkan tersangka, mereka tidak ditahan, melainkan hanya wajib lapor. Sementara untuk Yosef Hidayah dan Danu telah resmi ditahan di Mapolda Jabar. Keduanya ditempatkan di sel terpisah. Penetapan Mimin beserta kedua anaknya Arigi dan Agil Aulia sebagai tersangka di kasus pembunuhan yang menewaskan Amalia Mustika Ratu dan ibunya Tuti Suhartini tersebut membuat kaget Mimin dan kedua anaknya.
Mimin mengaku dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, atau di Kampung Ciseuti Jalan Cagak tersebut. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosep pada saat terjadinya peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Danu. Anjing yang menggigit Danu ini merupakan anjing K9 milik Polda Jabar yang saat itu diperbantukan dalam penyelidikan. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga alhamdulillah masih respon dengan baik. Sementara itu, pengacara Mimin menegaskan akan terus mendampingi kliennya agar bisa terbebas dari fitnah ini. Terkait penetapan tersangka terhadap kliennya, Fajar menegaskan akan menghormati proses hukum. Tadi malam prarekonstruksi, penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, tepatnya di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Kamis, 19 Oktober 2023, malam sekitar pukul 23. Prarekonstruksi digelar langsung di tempat kejadian perkara pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, dengan menghadirkan salah seorang tersangka yakni Muhammad Ramdanu alias Danu. Dalam prarekonstruksi, tersangka Danu terlihat menunjukkan lokasi-lokasi tempat para pelaku mengeksekusi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di dalam rumah tersebut. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan prarekonstruksi ini dilakukan untuk melihat secara langsung gambaran di TKP. Prarekonstruksi yang digelar saat itu berlangsung sekitar setengah jam setelah Danu menunjukkan lokasi mana saja proses pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia itu terjadi. Dalam prarekonstruksi tersebut, pihak penyidik mengamankan satu buah ember yang digunakan Danu untuk membersihkan TKP setelah terjadi pembunuhan. Setelah prarekonstruksi, tersangka Danu langsung kembali digiring ke mobil Fortuner hitam dan langsung meluncur ke arah Jalan Cagak menuju Bandung. Dari pantauan tribunjabar.id, saat prarekonstruksi berlangsung, tak ada seorang pun warga yang menyaksikan. Selain kegiatan dilaksanakan malam hari, juga sebelumnya tak ada kabar akan ada rekonstruksi yang dilakukan pihak Polda Jabar. Sangat shock dengan kejadian kayak kemarin, padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Berarti tidak seperti yang dituduhkan sama Danu dan kepolisian itu, Bu? Iya, betul. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP digigit anjing, itu aja. Tahu waktu itu, cuman waktu itu. Cuma satu kali ketemu waktu pas hari itu aja. Sebelumnya dan sesudahnya nggak pernah bertemu dengan Danu lagi gitu. Jadi ya kita emang nggak kenal sama Danu itu. Sekarang keseharian gimana sih, Bu? Di rumah aja atau gimana, Bu? Ya, untuk sementara nginep di kakak di dekat sini. Dekat di paling berapa, ada 10 meter. Ada 10 meteran, 20 meteran. Respon tetangga ada yang berubah nggak, Bu? Alhamdulillah tetangga pada baik semua. Pada datang menemui, pada nangis. Alhamdulillah berkat doa mereka gitu. Jadi ya alhamdulillah masyarakat di sini pada baik-baik, pada sayang. Masih dukungannya. Iya. Ini untuk memastikan aja, Bu. Saat kejadian itu, Ibu dan anak-anak berada di mana, Bu? Ibu ada di rumah, Abi juga, Arigi ada di tempat kerja, tapi sempat pulang dulu ke sini. Pak Yosep? Pak Yosep ada di sini. Berarti 3 orang di rumah dan Arigi aja yang di luar. Berarti saat kejadian tidak keluar, tidak ada di TKP? Tidak ada sama sekali, tetap di rumah. Ada lagi? Cukup. Ikhtiar, kita selalu berdoa supaya perkara ini tidak berlarut-larut, biar bisa memastikan siapa pelakunya sebenarnya, begitu kan, jangan sampai ada penyebar fitnah mana-mana. Kita juga berupaya terkait dengan penetapan tersangka dan sebagainya. Insya Allah kita akan bantu. Ya, kita juga berharap pelakunya segera tertangkap ya. Amin ya Allah. Amin.
Sebelum tragedi pembunuhan ibu dan anak di Subang, tersangka Yosef Hidayah ternyata sempat singgung soal yayasan saat curhat dengan Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kepada tim kuasa hukumnya Ahid Syaroni, Danu menyebut Yosef diduga ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu juga mengatakan dirinya baru mengetahui perencanaan kasus tersebut pada malam tanggal 17 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Danu ditelepon oleh Yosef saat sedang berada di warnet. Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Diduga, di warung pecel ayam tersebut Yosef menceritakan rencananya kepada Danu. Dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu 21 Oktober 2023, Ahid Syaroni menyebut Danu tidak mengetahui persis rencananya kapan, tapi Danu diberitahu pada malam kejadian. Danu juga menyebut Yosef sempat bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel. Tim kuasanya Ahid juga menyebut Danu diminta membantu tersangka untuk memberikan pelajaran pada kedua korban. Yosef curhat ke Danu soal dirinya kini tidak pegang yayasan, serta uangnya juga ikut dijatah. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat curhat sebelum menghabisi istri dan anaknya. Yosef awalnya mengaku pada Muhammad Ramdhanu kalau ia kecewa pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sehingga Yosef pun menurut Danu, ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Pengakuan Danu itu disampaikan oleh tim kuasa hukumnya, Ahid Syaroni. Menurut Ahid, Ramdhanu baru mengetahui perencanaan itu di malam tanggal 17 Agustus 2021. Saat itu Danu mengaku sedang berada di warnet dan dimintai bantuan oleh Yosef. Sebelum menuju ke TKP kasus Subang, Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Di sanalah Yosef diduga menceritakan rencananya pada Ramdhanu. Danu tidak tahu persis rencananya kapan, cuma Danu dikasih tahunya pada malam kejadian, kata Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Jumat, 20 Oktober 2023. Saat itu menurut Danu, Yosef bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel. Berdasarkan pengakuan Danu, Yosef mengaku kecewa berat pada Tuti dan Amel hingga ingin memberikan pelajaran. Saat itu, lanjut Ahid, Ramdhanu tidak menyangka kalau pelajaran yang dimaksud adalah membunuh keduanya. Dalam curhatannya, Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan. Sehingga kuat dugaan bahwa motifnya memang karena harta. Kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat kini semakin menemui titik terang. Selain golok dan peralatan golf yang dijadikan barang bukti, ditemukan pula barang bukti lain berupa bercak darah di baju Yosef. Ternyata bercak darah tersebut identik dengan DNA korban, Amalia Mustika Ratu. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 19 Oktober 2023, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombe Pol Surawan mengatakan,
bahwa percikan darah di baju Yosef telah ditemukan saat Yosef melaporkan peristiwa itu ke Polsek setempat. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat meminta maaf usai membunuh putrinya, Amalia Mustika Ratu. Bahkan permintaan maaf itu berulang-ulang diucapkan oleh Yosef di depan jasad Amel. Yosef Hidayah diduga dalam keadaan setengah sadar saat mengucapkan kalimat tersebut. Berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdhanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdhanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amel. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, kata tim kuasa hukum Danu. Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel. Karena saat itu Ramdhanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Rupanya setelah membunuh putrinya, Yosef sempat berteriak minta maaf. Hal itu disampaikan oleh saksi yang merupakan kakak kandung Tuti Suhartini. Menurut Ahid Syaroni, setelah kejadian pembunuhan itu jenazah Tuti dan Amel sempat disemayamkan di rumah sebelum dimakamkan. Kemudian Yosef pun tampak datang ke lokasi tahlilan tersebut. Dikatakan saksi, Yosef pun memeluk tubuh sang anak. Di mana Yosef sempat memeluk tubuh korban Amel sambil mengucapkan, "Hampura, maafkan ayah, Amel."
Itu berulang-ulang, kata Ahid lagi. Aksi Yosef itu bahkan membuat saksi berpikiran lain, karena Yosef seperti sedang setengah sadar. Saksi menduganya setengah sadar dan tidak sadar sebetulnya, karena salah satu saksi memegang badan Yosef ini panas sekali, tutur dia. Selain itu, saksi juga mengaku kerap mendapat cerita dari almarhum Tuti soal rumah tangganya dengan Yosef. Jadi ada beberapa kali percekcokan antara Yosef dengan korban Bu Tuti dengan tersangka M, katanya. Bahkan mereka juga sering bertengkar soal yayasan. Kalau masalah yayasan beberapa kali cerita, tapi detailnya tidak disampaikan. Korban beberapa kali cerita ada pertengkaran yang disebabkan masalah yayasan, pungkasnya. Penyelidikan terkait kasus Subang mengarah pada isu perencanaan pembunuhan yang dilakukan para tersangka. Mengenai dugaan perencanaan pembunuhan, kuasa hukum dari salah satu tersangka bernama Danu mengurai penjelasan. Danu mengurai detail soal keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sebelum beraksi mengeksekusi Tuti dan Amel, Yosef mengajak Danu untuk membantunya ke tempat kejadian perkara. Pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21 WIB, Danu bertemu Yosef. Di momen itulah Yosef mengurai curhatan soal keinginannya untuk memberi pelajaran ke istri dan anaknya. Dalam curhatan tersebut terkuak bahwa Yosef diam-diam menyimpan dendam ke Tuti dan Amalia. Yosef dendam dan curhat masalah yayasan miliknya hingga tak diberikan uang oleh korban. Namun kala itu, Danu tidak menyangka bahwa maksud Yosef meminta bantuan adalah untuk membantu perkara pembunuhan. Yosef merasa kecewa berat terhadap korban terkait masalah rumah tangga hingga yayasan. Hingga Yosef mengaku ingin memberikan pelajaran terhadap kedua korban. Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang. Kelima tersangka itu adalah M. Ramdhanu alias Danu, Yosef Hidayah suami sekaligus ayah dari korban, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi anak dari Mimin. Dari 5 tersangka, baru 2 yang sudah ditahan di Mapolda Jabar yakni Danu dan Yosef. Namun khusus untuk Mimin beserta kedua anaknya sekalipun sudah ditetapkan tersangka, mereka tidak ditahan, melainkan hanya wajib lapor. Sementara untuk Yosef Hidayah dan Danu telah resmi ditahan di Mapolda Jabar. Keduanya ditempatkan di sel terpisah. Penetapan Mimin beserta kedua anaknya Arigi dan Agil Aulia sebagai tersangka di kasus pembunuhan yang menewaskan Amalia Mustika Ratu dan ibunya Tuti Suhartini tersebut membuat kaget Mimin dan kedua anaknya. Mimin mengaku dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di Kampung Ciseuti Jalan Cagat tersebut. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadinya peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Danu. Anjing yang menggigit Danu ini merupakan anjing K9 milik Polda Jabar yang saat itu diperbantukan dalam penyelidikan. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga alhamdulillah masih respon dengan baik. Sementara itu, pengacara Mimin menegaskan akan terus mendampingi kliennya agar bisa terbebas dari fitnah ini. Terkait penetapan tersangka terhadap kliennya, Fajar menegaskan akan menghormati proses hukum. Tadi malam prarekonstruksi,
Penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, tepatnya di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Kamis, 19 Oktober 2023, malam sekitar pukul 23. Prarekonstruksi digelar langsung di tempat kejadian perkara pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, dengan menghadirkan salah seorang tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu. Dalam prarekonstruksi, tersangka Danu terlihat menunjukkan lokasi-lokasi tempat para pelaku mengeksekusi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di dalam rumah tersebut. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan prarekonstruksi ini dilakukan untuk melihat secara langsung gambaran di TKP. Prarekonstruksi yang digelar saat itu berlangsung sekitar setengah jam setelah Danu menunjukkan lokasi mana saja proses pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia itu terjadi. Dalam prarekonstruksi tersebut, pihak penyidik mengamankan satu buah ember yang digunakan Danu untuk membersihkan TKP setelah terjadi pembunuhan. Setelah prarekonstruksi, tersangka Danu langsung kembali digiring ke mobil Fortuner hitam dan langsung meluncur ke arah Jalan Cagak menuju Bandung. Dari pantauan tribunjabar.id, saat prarekonstruksi berlangsung, tak ada seorang pun warga yang menyaksikan. Selain kegiatan dilaksanakan malam hari, juga sebelumnya tak ada kabar akan ada rekonstruksi yang dilakukan pihak Polda Jabar. Sangat shock dengan kejadian kayak kemarin, padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Berarti tidak seperti yang dituduhkan sama Danu dan kepolisian itu, Bu? Iya, betul. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP digigit anjing, itu aja. Tahu waktu itu, cuman waktu itu. Cuma satu kali ketemu waktu pas hari itu aja. Sebelumnya dan sesudahnya nggak pernah bertemu dengan Danu lagi gitu. Jadi ya kita emang nggak kenal sama Danu itu. Sekarang keseharian gimana sih, Bu? Di rumah aja atau gimana, Bu? Ya, untuk sementara nginep di kakak di dekat sini. Dekat di paling berapa, ada 10 meter. Ada 10 meteran atau 20 meteran. Respon tetangga ada yang berubah nggak, Bu? Alhamdulillah tetangga pada baik semua. Pada datang menemui, pada nangis. Alhamdulillah berkat doa mereka gitu. Jadi ya alhamdulillah masyarakat di sini pada baik-baik, pada sayang. Masih dukungannya. Iya. Ini untuk memastikan aja, Bu. Saat kejadian itu, Ibu dan anak-anak berada di mana, Bu? Ibu ada di rumah. Abi juga. Arigi ada di tempat kerja, tapi sempat pulang dulu ke sini. Pak Yosep? Pak Yosep ada di sini. Berarti 3 orang di rumah dan Arigi aja yang di luar. Berarti saat kejadian tidak keluar, tidak ada di TKP? Tidak ada sama sekali, tetap di rumah. Ada lagi? Cukup. Ikhtiar, kita selalu berdoa supaya perkara ini tidak berlarut-larut, biar bisa memastikan siapa pelakunya sebenarnya, begitu kan, jangan sampai ada menyebar fitnah mana-mana. Kita juga berupaya terkait dengan penetapan dan sebagainya. Insya Allah kita akan bantu. Ya, kita juga berharap pelakunya segera tertangkap ya. Amin ya Allah. Amin. Sebelum tragedi pembunuhan ibu dan anak di Subang, tersangka Yosef Hidayah ternyata sempat singgung soal yayasan saat curhat dengan Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kepada tim kuasa hukumnya Ahid Syaroni, Danu menyebut Yosef diduga ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu juga mengatakan dirinya baru mengetahui perencanaan kasus tersebut pada malam tanggal 17 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Danu ditelepon oleh Yosef saat sedang berada di warnet.
Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Diduga, di warung pecel ayam tersebut Yosef menceritakan rencananya kepada Danu. Dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu 21 Oktober 2023, Ahid Syaroni menyebut Danu tidak mengetahui persis rencananya kapan, tapi Danu diberitahu pada malam kejadian. Danu juga menyebut Yosef sempat bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel. Tim kuasanya Ahid juga menyebut Danu diminta membantu tersangka untuk memberikan pelajaran pada kedua korban. Yosef curhat ke Danu soal dirinya kini tidak pegang yayasan, serta uangnya juga ikut dijatah. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat curhat sebelum menghabisi istri dan anaknya. Yosef awalnya mengaku pada Muhammad Ramdhanu kalau ia kecewa pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sehingga Yosef pun menurut Danu, ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Pengakuan Danu itu disampaikan oleh tim kuasa hukumnya, Ahid Syaroni. Menurut Ahid, Ramdhanu baru mengetahui perencanaan itu di malam tanggal 17 Agustus 2021. Saat itu Danu mengaku sedang berada di warnet dan dimintai bantuan oleh Yosef. Sebelum menuju ke TKP kasus Subang, Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Di sanalah Yosef diduga menceritakan rencananya pada Ramdhanu. Danu tidak tahu persis rencananya kapan, cuma Danu dikasih tahunya pada malam kejadian, kata Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Jumat, 20 Oktober 2023. Saat itu menurut Danu, Yosef bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel. Berdasarkan pengakuan Danu, Yosef mengaku kecewa berat pada Tuti dan Amel hingga ingin memberikan pelajaran. Saat itu, lanjut Ahid, Ramdhanu tidak menyangka kalau pelajaran yang dimaksud adalah membunuh keduanya. Dalam curhatannya, Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan. Sehingga kuat dugaan bahwa motifnya memang karena harta. Kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat kini semakin menemui titik terang. Selain golok dan peralatan golf yang dijadikan barang bukti, ditemukan pula barang bukti lain berupa bercak darah di baju Yosef. Ternyata bercak darah tersebut identik dengan DNA korban, Amalia Mustika Ratu. Dikutip dari kompas.com, Kamis 19 Oktober 2023, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombe Pol Surawan mengatakan bahwa percikan darah di baju Yosef telah ditemukan saat Yosef melaporkan peristiwa itu ke Polsek setempat.
Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat meminta maaf usai membunuh putrinya, Amalia Mustika Ratu. Bahkan permintaan maaf itu berulang-ulang diucapkan oleh Yosef di depan jasad Amel. Yosef Hidayah diduga dalam keadaan setengah sadar saat mengucapkan kalimat tersebut. Berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdhanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdhanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amel. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, kata tim kuasa hukum Danu. Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel. Karena saat itu Ramdhanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Rupanya setelah membunuh putrinya, Yosef sempat berteriak minta maaf. Hal itu disampaikan oleh saksi yang merupakan kakak kandung Tuti Suhartini. Menurut Ahid Syaroni, setelah kejadian pembunuhan itu jenazah Tuti dan Amel sempat disemayamkan di rumah sebelum dimakamkan. Kemudian Yosef pun tampak datang ke lokasi tahlilan tersebut. Dikatakan saksi, Yosef pun memeluk tubuh sang anak. Di mana Yosef sempat memeluk tubuh korban Amel sambil mengucapkan, "Hampura, maafkan ayah, Amel." Itu berulang-ulang, kata Ahid lagi. Aksi Yosef itu bahkan membuat saksi berpikiran lain, karena Yosef seperti sedang setengah sadar. Saksi menduganya setengah sadar dan tidak sadar sebetulnya, karena salah satu saksi memegang badan Yosef ini panas sekali, tutur dia. Selain itu, saksi juga mengaku kerap mendapat cerita dari almarhum Tuti soal rumah tangganya dengan Yosef. Jadi ada beberapa kali pecekcokan antara Yosef dengan korban Bu Tuti dengan tersangka M, katanya. Bahkan mereka juga sering bertengkar soal yayasan. Kalau masalah yayasan beberapa kali cerita, tapi detailnya tidak disampaikan. Korban beberapa kali cerita ada pertengkaran yang disebabkan masalah yayasan, pungkasnya. Penyelidikan terkait kasus Subang mengarah pada isu perencanaan pembunuhan yang dilakukan para tersangka. Mengenai dugaan perencanaan pembunuhan, kuasa hukum dari salah satu tersangka bernama Danu mengurai penjelasan. Danu mengurai detail soal keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sebelum beraksi mengeksekusi Tuti dan Amel, Yosef mengajak Danu untuk membantunya ke tempat kejadian perkara. Pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21 WIB, Danu bertemu Yosef. Di momen itulah Yosef mengurai curhatan soal keinginannya untuk memberi pelajaran ke istri dan anaknya. Dalam curhatan tersebut terkuak bahwa Yosef diam-diam menyimpan dendam ke Tuti dan Amalia. Yosef dendam dan curhat masalah yayasan miliknya hingga tak diberikan uang oleh korban. Namun kala itu, Danu tidak menyangka bahwa maksud Yosef meminta bantuan adalah untuk membantu perkara pembunuhan. Yosef merasa kecewa berat terhadap korban terkait masalah rumah tangga hingga yayasan. Hingga Yosef mengaku ingin memberikan pelajaran terhadap kedua korban.
Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang. Kelima tersangka itu adalah M. Ramdhanu alias Danu, Yosef Hidayah suami sekaligus ayah dari korban, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi anak dari Mimin. Dari 5 tersangka, baru 2 yang sudah ditahan di Mapolda Jabar yakni Danu dan Yosef. Namun khusus untuk Mimin beserta kedua anaknya sekalipun sudah ditetapkan tersangka, mereka tidak ditahan, melainkan hanya wajib lapor. Sementara untuk Yosef Hidayah dan Danu telah resmi ditahan di Mapolda Jabar. Keduanya ditempatkan di sel terpisah. Penetapan Mimin beserta kedua anaknya Arigi dan Agil Aulia sebagai tersangka di kasus pembunuhan yang menewaskan Amalia Mustika Ratu dan ibunya Tuti Suhartini tersebut membuat kaget Mimin dan kedua anaknya. Mimin mengaku dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di Kampung Ciseuti Jalan Cagak tersebut. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadinya peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Danu. Anjing yang menggigit Danu ini merupakan anjing K9 milik Polda Jabar yang saat itu diperbantukan dalam penyelidikan. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga alhamdulillah masih respon dengan baik. Sementara itu, pengacara Mimin menegaskan akan terus mendampingi kliennya agar bisa terbebas dari fitnah ini. Terkait penetapan tersangka terhadap kliennya, Fajar menegaskan akan menghormati proses hukum. Tadi malam prarekonstruksi, penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tepatnya di Jalan Cagak Kabupaten Subang, Kamis, 19 Oktober 2023, malam sekitar pukul 23. Prarekonstruksi digelar langsung di tempat kejadian perkara pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, dengan menghadirkan salah seorang tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu. Dalam prarekonstruksi, tersangka Danu terlihat menunjukkan lokasi-lokasi tempat para pelaku mengeksekusi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di dalam rumah tersebut. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan prarekonstruksi ini dilakukan untuk melihat secara langsung gambaran di TKP. Prarekonstruksi yang digelar saat itu berlangsung sekitar setengah jam setelah Danu menunjukkan lokasi mana saja proses pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia itu terjadi. Dalam prarekonstruksi tersebut, pihak penyidik mengamankan 1 buah ember yang digunakan Danu untuk membersihkan TKP setelah terjadi pembunuhan. Setelah prarekonstruksi, tersangka Danu langsung kembali digiring ke mobil Fortuner hitam dan langsung meluncur ke arah Jalan Cagak menuju Bandung. Dari pantauan tribunjabar.id, saat prarekonstruksi berlangsung, tak ada seorang pun warga yang menyaksikan. Selain kegiatan dilaksanakan malam hari, juga sebelumnya tak ada kabar akan ada rekonstruksi yang dilakukan pihak Polda Jabar. Sangat shock dengan kejadian kayak kemarin, padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Berarti tidak seperti yang dituduhkan sama Danu dan kepolisian itu, Bu? Iya, betul. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP digigit anjing, itu aja. Tahu waktu itu, cuman waktu itu. Cuma 1 kali ketemu Iya. waktu pas hari itu aja. Sebelumnya dan sesudahnya nggak pernah bertemu dengan Danu lagi gitu. Jadi ya kita emang nggak kenal sama Danu itu. Sekarang keseharian gimana sih, Bu? Di rumah aja atau gimana, Bu? Ya, untuk sementara nginep di kakak di dekat sini. Dekat di paling berapa, ada 10 meter. Ada 10 meteran atau 20 meteran. Respon tetangga ada yang berubah gak, Bu? Alhamdulillah tetangga pada baik semua. Pada datang menemui, pada nangis. Alhamdulillah berkat doa mereka gitu. Jadi ya alhamdulillah masyarakat di sini pada baik-baik, pada sayang. Masih dukungannya. Iya. Ini untuk memastikan aja, Bu, saat kejadian itu ibu dan anak-anak berada di mana, Bu? Ibu ada di rumah, Abi juga
Arigi ada di tempat kerja, tapi sempat pulang dulu ke sini. Pak Yosef? Pak Yosef ada di sini. Berarti 3 orang di rumah dan Arigi aja yang di luar. Iya. Berarti saat kejadian tidak tidak ada di TKP? Tidak ada sama sekali, tetap di rumah. Ada lagi? Cukup. Kita ikhtiar, kita selalu berdoa supaya perkara ini tidak berlarut-larut, biar bisa memastikan siapa pelakunya sebenarnya begitu kan, jangan sampai ada penyebar fitnah mana-mana. Kita juga berupaya terkait dengan pendataan dan sebagainya, insya Allah kita akan bantu. Ya, kita juga berharap pelakunya segera tertangkap ya. Amin ya Allah. Amin. Sebelum tragedi pembunuhan ibu dan anak di Subang, tersangka Yosef Hidayah ternyata sempat singgung soal yayasan saat curhat dengan Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kepada tim kuasa hukumnya Ahid Syaroni, Danu menyebut Yosef diduga ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu juga mengatakan dirinya baru mengetahui perencanaan kasus tersebut pada malam tanggal 17 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Danu ditelepon oleh Yosef saat sedang berada di warnet. Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Diduga, di warung pecel ayam tersebut Yosef menceritakan rencananya kepada Danu. Dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu 21 Oktober 2023, Ahid Syaroni menyebut Danu tidak mengetahui persis rencananya kapan, tapi Danu diberitahu pada malam kejadian. Danu juga menyebut Yosef sempat bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel. Tim kuasanya Ahid juga menyebut Danu diminta membantu tersangka untuk memberikan pelajaran pada kedua korban. Yosef curhat ke Danu soal dirinya kini tidak pegang yayasan, serta uangnya juga ikut dijatah. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat curhat sebelum menghabisi istri dan anaknya. Yosef awalnya mengaku pada Muhammad Ramdhanu kalau ia kecewa pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sehingga Yosef pun menurut Danu, ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Pengakuan Danu itu disampaikan oleh tim kuasa hukumnya, Ahid Syaroni. Menurut Ahid, Ramdhanu baru mengetahui perencanaan itu di malam tanggal 17 Agustus 2021. Saat itu Danu mengaku sedang berada di warnet dan dimintai bantuan oleh Yosef. Sebelum menuju ke TKP kasus Subang, Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Di sanalah Yosef diduga menceritakan rencananya pada Ramdhanu. Danu tidak tahu persis rencananya kapan, cuma Danu dikasih tahunya pada malam kejadian, kata Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Jumat, 20 Oktober 2023. Saat itu menurut Danu, Yosef bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel.
Berdasarkan pengakuan Danu, Yosef mengaku kecewa berat pada Tuti dan Amel hingga ingin memberikan pelajaran. Saat itu, lanjut Ahid, Ramdhanu tidak menyangka kalau pelajaran yang dimaksud adalah membunuh keduanya. Dalam curhatannya, Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan. Sehingga kuat dugaan bahwa motifnya memang karena harta. Kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat kini semakin menemui titik terang. Selain golok dan peralatan golf yang dijadikan barang bukti, ditemukan pula barang bukti lain berupa bercak darah di baju Yosef. Ternyata bercak darah tersebut identik dengan DNA korban, Amelia Mustika Ratu. Dikutip dari kompas.com, Kamis 19 Oktober 2023, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombe Pol Surawan mengatakan bahwa percikan darah di baju Yosef telah ditemukan saat Yosef melaporkan peristiwa itu ke Polsek setempat. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat meminta maaf usai membunuh putrinya, Amalia Mustika Ratu. Bahkan permintaan maaf itu berulang-ulang diucapkan oleh Yosef di depan jasad Amel. Yosef Hidayah diduga dalam keadaan setengah sadar saat mengucapkan kalimat tersebut. Berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdhanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdhanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amel. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, kata tim kuasa hukum Danu. Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel.
Karena saat itu Ramdhanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Rupanya setelah membunuh putrinya, Yosef sempat berteriak minta maaf. Hal itu disampaikan oleh saksi yang merupakan kakak kandung Tuti Suhartini. Menurut Ahid Syaroni, setelah kejadian pembunuhan itu jenazah Tuti dan Amel sempat disemayamkan di rumah sebelum dimakamkan. Kemudian Yosef pun tampak datang ke lokasi tahlilan tersebut. Dikatakan saksi, Yosef pun memeluk tubuh sang anak. Di mana Yosef sempat memeluk tubuh korban Amel sambil mengucapkan, "Hampura, maafkan ayah, Amel." Itu berulang-ulang, kata Ahid lagi. Aksi Yosef itu bahkan membuat saksi berpikiran lain, karena Yosef seperti sedang setengah sadar. Saksi menduganya setengah sadar dan tidak sadar sebetulnya, karena salah satu saksi memegang badan Yosef ini panas sekali, tutur dia. Selain itu, saksi juga mengaku kerap mendapat cerita dari almarhum Tuti soal rumah tangganya dengan Yosef. Jadi ada beberapa kali pecekcokan antara Yosef dengan korban Bu Tuti dengan tersangka M, katanya. Bahkan mereka juga sering bertengkar soal yayasan. Kalau masalah yayasan beberapa kali cerita, tapi detailnya tidak disampaikan. Korban beberapa kali cerita ada pertengkaran yang disebabkan masalah yayasan, pungkasnya. Penyelidikan terkait kasus Subang mengarah pada isu perencanaan pembunuhan yang dilakukan para tersangka. Mengenai dugaan perencanaan pembunuhan, kuasa hukum dari salah satu tersangka bernama Danu mengurai penjelasan. Danu mengurai detail soal keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sebelum beraksi mengeksekusi Tuti dan Amel, Yosef mengajak Danu untuk membantunya ke tempat kejadian perkara. Pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21 WIB, Danu bertemu Yosef. Di momen itulah Yosef mengurai curhatan soal keinginannya untuk memberi pelajaran ke istri dan anaknya. Dalam curhatan tersebut terkuak bahwa Yosef diam-diam menyimpan dendam ke Tuti dan Amalia. Yosef dendam dan curhat masalah yayasan miliknya hingga tak diberikan uang oleh korban. Namun kala itu, Danu tidak menyangka bahwa maksud Yosef meminta bantuan adalah untuk membantu perkara pembunuhan. Yosef merasa kecewa berat terhadap korban terkait masalah rumah tangga hingga yayasan. Hingga Yosef mengaku ingin memberikan pelajaran terhadap kedua korban. Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang. Kelima tersangka itu adalah M. Ramdhanu alias Danu, Yosef Hidayah suami sekaligus ayah dari korban, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi anak dari Mimin. Dari 5 tersangka, baru 2 yang sudah ditahan di Mapolda Jabar yakni Danu dan Yosef. Namun khusus untuk Mimin beserta kedua anaknya sekalipun sudah ditetapkan tersangka, mereka tidak ditahan, melainkan hanya wajib lapor. Sementara untuk Yosef Hidayah dan Danu telah resmi ditahan di Mapolda Jabar. Keduanya ditempatkan di sel terpisah. Penetapan Mimin beserta kedua anaknya Arigi dan Agil Aulia sebagai tersangka di kasus pembunuhan yang menewaskan Amalia Mustika Ratu dan ibunya Tuti Suhartini tersebut membuat kaget Mimin dan kedua anaknya.
Mimin mengaku dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, atau di Kampung Ciseuti Jalan Cagak tersebut. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosep pada saat terjadinya peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Danu. Anjing yang menggigit Danu ini merupakan anjing K9 milik Polda Jabar yang saat itu diperbantukan dalam penyelidikan. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga alhamdulillah masih respon dengan baik. Sementara itu, pengacara Mimin menegaskan akan terus mendampingi kliennya agar bisa terbebas dari fitnah ini. Terkait penetapan tersangka terhadap kliennya, Fajar menegaskan akan menghormati proses hukum. Tadi malam prarekonstruksi, penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, tepatnya di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Kamis, 19 Oktober 2023, malam sekitar pukul 23. Prarekonstruksi digelar langsung di tempat kejadian perkara pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, dengan menghadirkan salah seorang tersangka yakni Muhammad Ramdanu alias Danu. Dalam prarekonstruksi, tersangka Danu terlihat menunjukkan lokasi-lokasi tempat para pelaku mengeksekusi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di dalam rumah tersebut. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan prarekonstruksi ini dilakukan untuk melihat secara langsung gambaran di TKP. Prarekonstruksi yang digelar saat itu berlangsung sekitar setengah jam setelah Danu menunjukkan lokasi mana saja proses pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia itu terjadi. Dalam prarekonstruksi tersebut, pihak penyidik mengamankan satu buah ember yang digunakan Danu untuk membersihkan TKP setelah terjadi pembunuhan. Setelah prarekonstruksi, tersangka Danu langsung kembali digiring ke mobil Fortuner hitam dan langsung meluncur ke arah Jalan Cagak menuju Bandung. Dari pantauan tribunjabar.id, saat prarekonstruksi berlangsung, tak ada seorang pun warga yang menyaksikan. Selain kegiatan dilaksanakan malam hari, juga sebelumnya tak ada kabar akan ada rekonstruksi yang dilakukan pihak Polda Jabar. Sangat shock dengan kejadian kayak kemarin, padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Berarti tidak seperti yang dituduhkan sama Danu dan kepolisian itu, Bu? Iya, iya, betul. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP digigit anjing, itu aja. Tahu waktu itu, cuman waktu itu. Cuma satu kali ketemu Iya. waktu pas hari itu aja. Sebelumnya dan sesudahnya nggak pernah bertemu dengan Danu lagi gitu. Jadi ya kita emang nggak kenal sama Danu itu. Sekarang kesalahan gimana sih, Bu? Di rumah aja atau gimana, Bu? Ya, untuk sementara nginep di kakak di dekat sini. Dekat di paling berapa, ada 10 meter. Ada 10 meteran atau 20 meteran. Respon tetangga ada yang berubah nggak, Bu? Alhamdulillah tetangga pada baik semua. Pada datang menemui, pada nangis. Alhamdulillah berkat doa mereka gitu. Jadi ya alhamdulillah masyarakat di sini pada baik-baik, pada sayang. Masih dukungannya. Iya. Ini untuk memastikan aja, Bu. Saat kejadian itu, Ibu dan anak-anak berada di mana, Bu? Ibu ada di rumah, Abi juga, Arigi ada di tempat kerja, tapi sempat pulang dulu ke sini. Pak Yosep? Pak Yosep ada di sini. Berarti 3 orang di rumah dan Arigi aja yang di luar. Iya. Berarti saat kejadian tidak keluar, tidak ada di TKP? Tidak ada sama sekali, tetap di rumah. Ada lagi? Cukup. Ikhtiar, kita selalu berdoa supaya perkara ini tidak berlarut-larut, biar bisa memastikan siapa pelakunya sebenarnya begitu kan, jangan sampai ada penyebar fitnah mana-mana. Kita juga berupaya terkait dengan penegakan hukum dan sebagainya, insya Allah kita akan bantu. Ya, kita juga berharap pelakunya segera tertangkap ya. Amin ya Allah. Amin.
Sebelum tragedi pembunuhan ibu dan anak di Subang, tersangka Yosef Hidayah ternyata sempat singgung soal yayasan saat curhat dengan Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kepada tim kuasa hukumnya Ahid Syaroni, Danu menyebut Yosef diduga ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu juga mengatakan dirinya baru mengetahui perencanaan kasus tersebut pada malam tanggal 17 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Danu ditelepon oleh Yosef saat sedang berada di warnet. Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Diduga, di warung pecel ayam tersebut Yosef menceritakan rencananya kepada Danu. Dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu 21 Oktober 2023, Ahid Syaroni menyebut Danu tidak mengetahui persis rencananya kapan, tapi Danu diberitahu pada malam kejadian. Danu juga menyebut Yosef sempat bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel. Tim kuasanya Ahid juga menyebut Danu diminta membantu tersangka untuk memberikan pelajaran pada kedua korban. Yosef curhat ke Danu soal dirinya kini tidak pegang yayasan, serta uangnya juga ikut dijatah. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat curhat sebelum menghabisi istri dan anaknya. Yosef awalnya mengaku pada Muhammad Ramdhanu kalau ia kecewa pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sehingga Yosef pun menurut Danu, ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Pengakuan Danu itu disampaikan oleh tim kuasa hukumnya, Ahid Syaroni. Menurut Ahid, Ramdhanu baru mengetahui perencanaan itu di malam tanggal 17 Agustus 2021. Saat itu Danu mengaku sedang berada di warnet dan dimintai bantuan oleh Yosef. Sebelum menuju ke TKP kasus Subang, Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Di sanalah Yosef diduga menceritakan rencananya pada Ramdhanu. Danu tidak tahu persis rencananya kapan, cuma Danu dikasih tahunya pada malam kejadian, kata Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Jumat, 20 Oktober 2023. Saat itu menurut Danu, Yosef bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel. Berdasarkan pengakuan Danu, Yosef mengaku kecewa berat pada Tuti dan Amel hingga ingin memberikan pelajaran. Saat itu, lanjut Ahid, Ramdhanu tidak menyangka kalau pelajaran yang dimaksud adalah membunuh keduanya. Dalam curhatannya, Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan. Sehingga kuat dugaan bahwa motifnya memang karena harta. Kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat kini semakin menemui titik terang. Selain golok dan peralatan golf yang dijadikan barang bukti, ditemukan pula barang bukti lain berupa bercak darah di baju Yosef. Ternyata bercak darah tersebut identik dengan DNA korban, Amelia Mustika Ratu. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 19 Oktober 2023, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombe Pol Surawan mengatakan,
bahwa percikan darah di baju Yosef telah ditemukan saat Yosef melaporkan peristiwa itu ke Polsek setempat. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat meminta maaf usai membunuh putrinya, Amalia Mustika Ratu. Bahkan permintaan maaf itu berulang-ulang diucapkan oleh Yosef di depan jasad Amel. Yosef Hidayah diduga dalam keadaan setengah sadar saat mengucapkan kalimat tersebut. Berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdhanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdhanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amel. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, kata tim kuasa hukum Danu. Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel. Karena saat itu Ramdhanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Rupanya setelah membunuh putrinya, Yosef sempat berteriak minta maaf. Hal itu disampaikan oleh saksi yang merupakan kakak kandung Tuti Suhartini. Menurut Ahid Syaroni, setelah kejadian pembunuhan itu jenazah Tuti dan Amel sempat disemayamkan di rumah sebelum dimakamkan. Kemudian Yosef pun tampak datang ke lokasi tahlilan tersebut. Dikatakan saksi, Yosef pun memeluk tubuh sang anak. Di mana Yosef sempat memeluk tubuh korban Amel sambil mengucapkan, "Hampura, maafkan ayah, Amel."
Itu berulang-ulang, kata Ahid lagi. Aksi Yosef itu bahkan membuat saksi berpikiran lain, karena Yosef seperti sedang setengah sadar. Saksi menduganya setengah sadar dan tidak sadar sebetulnya, karena salah satu saksi memegang badan Yosef ini panas sekali, tutur dia. Selain itu, saksi juga mengaku kerap mendapat cerita dari almarhum Tuti soal rumah tangganya dengan Yosef. Jadi ada beberapa kali pecekcokan antara Yosef dengan korban Bu Tuti dengan tersangka M, katanya. Bahkan mereka juga sering bertengkar soal yayasan. Kalau masalah yayasan beberapa kali cerita, tapi detailnya tidak disampaikan. Korban beberapa kali cerita ada pertengkaran yang disebabkan masalah yayasan, pungkasnya. Penyelidikan terkait kasus Subang mengarah pada isu perencanaan pembunuhan yang dilakukan para tersangka. Mengenai dugaan perencanaan pembunuhan, kuasa hukum dari salah satu tersangka bernama Danu mengurai penjelasan. Danu mengurai detail soal keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sebelum beraksi mengeksekusi Tuti dan Amel, Yosef mengajak Danu untuk membantunya ke tempat kejadian perkara. Pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21 WIB, Danu bertemu Yosef. Di momen itulah Yosef mengurai curhatan soal keinginannya untuk memberi pelajaran ke istri dan anaknya. Dalam curhatan tersebut terkuak bahwa Yosef diam-diam menyimpan dendam ke Tuti dan Amalia. Yosef dendam dan curhat masalah yayasan miliknya hingga tak diberikan uang oleh korban. Namun kala itu, Danu tidak menyangka bahwa maksud Yosef meminta bantuan adalah untuk membantu perkara pembunuhan. Yosef merasa kecewa berat terhadap korban terkait masalah rumah tangga hingga yayasan. Hingga Yosef mengaku ingin memberikan pelajaran terhadap kedua korban. Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang. Kelima tersangka itu adalah M. Ramdhanu alias Danu, Yosef Hidayah suami sekaligus ayah dari korban, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi anak dari Mimin. Dari 5 tersangka, baru 2 yang sudah ditahan di Mapolda Jabar yakni Danu dan Yosef. Namun khusus untuk Mimin beserta kedua anaknya sekalipun sudah ditetapkan tersangka, mereka tidak ditahan, melainkan hanya wajib lapor. Sementara untuk Yosef Hidayah dan Danu telah resmi ditahan di Mapolda Jabar. Keduanya ditempatkan di sel terpisah. Penetapan Mimin beserta kedua anaknya Arigi dan Agil Aulia sebagai tersangka di kasus pembunuhan yang menewaskan Amalia Mustika Ratu dan ibunya Tuti Suhartini tersebut membuat kaget Mimin dan kedua anaknya. Mimin mengaku dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di Kampung Ciseuti Jalan Cagat tersebut. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadinya peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Danu. Anjing yang menggigit Danu ini merupakan anjing K9 milik Polda Jabar yang saat itu diperbantukan dalam penyelidikan. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga alhamdulillah masih respon dengan baik. Sementara itu, pengacara Mimin menegaskan akan terus mendampingi kliennya agar bisa terbebas dari fitnah ini. Terkait penetapan tersangka terhadap kliennya, Fajar menegaskan akan menghormati proses hukum. Tadi malam prarekonstruksi,
Penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, tepatnya di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Kamis, 19 Oktober 2023, malam sekitar pukul 23. Prarekonstruksi digelar langsung di tempat kejadian perkara pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, dengan menghadirkan salah seorang tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu. Dalam prarekonstruksi, tersangka Danu terlihat menunjukkan lokasi-lokasi tempat para pelaku mengeksekusi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di dalam rumah tersebut. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan prarekonstruksi ini dilakukan untuk melihat secara langsung gambaran di TKP. Prarekonstruksi yang digelar saat itu berlangsung sekitar setengah jam setelah Danu menunjukkan lokasi mana saja proses pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia itu terjadi. Dalam prarekonstruksi tersebut, pihak penyidik mengamankan satu buah ember yang digunakan Danu untuk membersihkan TKP setelah terjadi pembunuhan. Setelah prarekonstruksi, tersangka Danu langsung kembali digiring ke mobil Fortuner hitam dan langsung meluncur ke arah Jalan Cagak menuju Bandung. Dari pantauan tribunjabar.id, saat prarekonstruksi berlangsung, tak ada seorang pun warga yang menyaksikan. Selain kegiatan dilaksanakan malam hari, juga sebelumnya tak ada kabar akan ada rekonstruksi yang dilakukan pihak Polda Jabar. Sangat shock dengan kejadian kayak kemarin, padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Berarti tidak seperti yang dituduhkan sama Danu dan kepolisian itu, Bu? Iya, betul. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP digigit anjing, itu aja. Tahu waktu itu, cuman waktu itu. Cuma satu kali ketemu waktu pas hari itu aja. Sebelumnya dan sesudahnya nggak pernah bertemu dengan Danu lagi gitu. Jadi ya kita emang nggak kenal sama Danu itu. Sekarang keseharian gimana sih, Bu? Di rumah aja atau gimana, Bu? Ya, untuk sementara nginep di kakak di dekat sini. Dekat di paling berapa, ada 10 meter. Ada 10 meteran, atau 20 meteran. Respon tetangga ada yang berubah nggak, Bu? Alhamdulillah tetangga pada baik semua. Pada datang menemui, pada nangis. Alhamdulillah berkat doa mereka gitu. Jadi ya alhamdulillah masyarakat di sini pada baik-baik, pada sayang. Masih dukungannya. Iya. Ini untuk memastikan aja, Bu. Saat kejadian itu, Ibu dan anak-anak berada di mana, Bu? Ibu ada di rumah, Abi juga. Arigi ada di tempat kerja, tapi sempat pulang dulu ke sini. Pak Yosef? Pak Yosef ada di sini. Berarti 3 orang di rumah dan Arigi aja yang di luar. Berarti saat kejadian tidak keluar, tidak ada di TKP? Tidak ada sama sekali, tetap di rumah. Ada lagi? Cukup. Ikhtiar, kita selalu berdoa supaya perkara ini tidak berlarut-larut, biar bisa memastikan siapa pelakunya sebenarnya, begitu kan, jangan sampai ada menyebar fitnah mana-mana. Kita juga berupaya terkait dengan penanganan dan sebagainya. Insya Allah kita akan bantu. Ya, kita juga berharap pelakunya segera tertangkap ya. Amin ya Allah. Amin. Sebelum tragedi pembunuhan ibu dan anak di Subang, tersangka Yosef Hidayah ternyata sempat singgung soal yayasan saat curhat dengan Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kepada tim kuasa hukumnya Ahid Syaroni, Danu menyebut Yosef diduga ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu juga mengatakan dirinya baru mengetahui perencanaan kasus tersebut pada malam tanggal 17 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Danu ditelepon oleh Yosef saat sedang berada di warnet.
Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Diduga, di warung pecel ayam tersebut Yosef menceritakan rencananya kepada Danu. Dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu 21 Oktober 2023, Ahid Syaroni menyebut Danu tidak mengetahui persis rencananya kapan, tapi Danu diberitahu pada malam kejadian. Danu juga menyebut Yosef sempat bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel. Tim kuasanya Ahid juga menyebut Danu diminta membantu tersangka untuk memberikan pelajaran pada kedua korban. Yosef curhat ke Danu soal dirinya kini tidak pegang yayasan, serta uangnya juga ikut dijatah. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat curhat sebelum menghabisi istri dan anaknya. Yosef awalnya mengaku pada Muhammad Ramdhanu kalau ia kecewa pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sehingga Yosef pun menurut Danu, ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Pengakuan Danu itu disampaikan oleh tim kuasa hukumnya, Ahid Syaroni. Menurut Ahid, Ramdhanu baru mengetahui perencanaan itu di malam tanggal 17 Agustus 2021. Saat itu Danu mengaku sedang berada di warnet dan dimintai bantuan oleh Yosef. Sebelum menuju ke TKP kasus Subang, Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Di sanalah Yosef diduga menceritakan rencananya pada Ramdhanu. Danu tidak tahu persis rencananya kapan, cuma Danu dikasih tahunya pada malam kejadian, kata Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Jumat, 20 Oktober 2023. Saat itu menurut Danu, Yosef bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel. Berdasarkan pengakuan Danu, Yosef mengaku kecewa berat pada Tuti dan Amel hingga ingin memberikan pelajaran. Saat itu, lanjut Ahid, Ramdhanu tidak menyangka kalau pelajaran yang dimaksud adalah membunuh keduanya. Dalam curhatannya, Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan. Sehingga kuat dugaan bahwa motifnya memang karena harta. Kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat kini semakin menemui titik terang. Selain golok dan peralatan golf yang dijadikan barang bukti, ditemukan pula barang bukti lain berupa bercak darah di baju Yosef. Ternyata bercak darah tersebut identik dengan DNA korban, Amalia Mustika Ratu. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 19 Oktober 2023, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombe Pol Surawan mengatakan bahwa percikan darah di baju Yosef telah ditemukan saat Yosef melaporkan peristiwa itu ke Polsek setempat.
Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat meminta maaf usai membunuh putrinya, Amalia Mustika Ratu. Bahkan permintaan maaf itu berulang-ulang diucapkan oleh Yosef di depan jasad Amel. Yosef Hidayah diduga dalam keadaan setengah sadar saat mengucapkan kalimat tersebut. Berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdhanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdhanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amel. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, kata tim kuasa hukum Danu. Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel. Karena saat itu Ramdhanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Rupanya setelah membunuh putrinya, Yosef sempat berteriak minta maaf. Hal itu disampaikan oleh saksi yang merupakan kakak kandung Tuti Suhartini. Menurut Ahid Syaroni, setelah kejadian pembunuhan itu jenazah Tuti dan Amel sempat disemayamkan di rumah sebelum dimakamkan. Kemudian Yosef pun tampak datang ke lokasi tahlilan tersebut. Dikatakan saksi, Yosef pun memeluk tubuh sang anak. Di mana Yosef sempat memeluk tubuh korban Amel sambil mengucapkan, "Hampura, maafkan ayah, Amel." Itu berulang-ulang, kata Ahid lagi. Aksi Yosef itu bahkan membuat saksi berpikiran lain, karena Yosef seperti sedang setengah sadar. Saksi menduganya setengah sadar dan tidak sadar sebetulnya, karena salah satu saksi memegang badan Yosef ini panas sekali, tutur dia. Selain itu, saksi juga mengaku kerap mendapat cerita dari almarhum Tuti soal rumah tangganya dengan Yosef. Jadi ada beberapa kali pecekcokan antara Yosef dengan korban Bu Tuti dengan tersangka M, katanya. Bahkan mereka juga sering bertengkar soal yayasan. Kalau masalah yayasan beberapa kali cerita, tapi detailnya tidak disampaikan. Korban beberapa kali cerita ada pertengkaran yang disebabkan masalah yayasan, pungkasnya. Penyelidikan terkait kasus Subang mengarah pada isu perencanaan pembunuhan yang dilakukan para tersangka. Mengenai dugaan perencanaan pembunuhan, kuasa hukum dari salah satu tersangka bernama Danu mengurai penjelasan. Danu mengurai detail soal keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sebelum beraksi mengeksekusi Tuti dan Amel, Yosef mengajak Danu untuk membantunya ke tempat kejadian perkara. Pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21 WIB, Danu bertemu Yosef. Di momen itulah Yosef mengurai curhatan soal keinginannya untuk memberi pelajaran ke istri dan anaknya. Dalam curhatan tersebut terkuak bahwa Yosef diam-diam menyimpan dendam ke Tuti dan Amalia. Yosef dendam dan curhat masalah yayasan miliknya hingga tak diberikan uang oleh korban. Namun kala itu, Danu tidak menyangka bahwa maksud Yosef meminta bantuan adalah untuk membantu perkara pembunuhan.
Yosef merasa kecewa berat terhadap korban terkait masalah rumah tangga hingga yayasan. Hingga Yosef mengaku ingin memberikan pelajaran terhadap kedua korban. Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang. Kelima tersangka itu adalah M. Ramdhanu alias Danu, Yosef Hidayah suami sekaligus ayah dari korban, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi anak dari Mimin. Dari 5 tersangka, baru 2 yang sudah ditahan di Mapolda Jabar yakni Danu dan Yosef. Namun khusus untuk Mimin beserta kedua anaknya sekalipun sudah ditetapkan tersangka, mereka tidak ditahan, melainkan hanya wajib lapor, sementara untuk Yosef Hidayah dan Danu telah resmi ditahan di Mapolda Jabar. Keduanya ditempatkan di sel terpisah. Penetapan Mimin beserta kedua anaknya Arigi dan Agil Aulia sebagai tersangka di kasus pembunuhan yang menewaskan Amalia Mustika Ratu dan ibunya Tuti Suhartini tersebut membuat kaget Mimin dan kedua anaknya. Mimin mengaku dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di Kampung Ciseuti Jalan Cagak tersebut. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadinya peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Danu. Anjing yang menggigit Danu ini merupakan anjing K9 milik Polda Jabar yang saat itu diperbantukan dalam penyelidikan. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga alhamdulillah masih respon dengan baik. Sementara itu, pengacara Mimin menegaskan akan terus mendampingi kliennya agar bisa terbebas dari fitnah ini. Terkait penetapan tersangka terhadap kliennya, Fajar menegaskan akan menghormati proses hukum. Tadi malam prarekonstruksi, penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tepatnya di Jalan Cagak Kabupaten Subang, Kamis, 19 Oktober 2023, malam sekitar pukul 23. Prarekonstruksi digelar langsung di tempat kejadian perkara pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, dengan menghadirkan salah seorang tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu. Dalam prarekonstruksi, tersangka Danu terlihat menunjukkan lokasi-lokasi tempat para pelaku mengeksekusi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di dalam rumah tersebut. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan prarekonstruksi ini dilakukan untuk melihat secara langsung gambaran di TKP. Prarekonstruksi yang digelar saat itu berlangsung sekitar setengah jam setelah Danu menunjukkan lokasi mana saja proses pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia itu terjadi. Dalam prarekonstruksi tersebut, pihak penyidik mengamankan 1 buah ember yang digunakan Danu untuk membersihkan TKP setelah terjadi pembunuhan. Setelah prarekonstruksi, tersangka Danu langsung kembali digiring ke mobil Fortuner hitam dan langsung meluncur ke arah Jalan Cagak menuju Bandung. Dari pantauan tribunjabar.id, saat prarekonstruksi berlangsung, tak ada seorang pun warga yang menyaksikan. Selain kegiatan dilaksanakan malam hari, juga sebelumnya tak ada kabar akan ada rekonstruksi yang dilakukan pihak Polda Jabar. Sangat shock dengan kejadian kayak kemarin, padahal
saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Berarti tidak seperti yang dituduhkan sama Danu dan kepolisian itu, Bu? Iya, betul. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP digigit anjing. Itu aja. Tahu waktu itu. Cuman waktu itu. Cuma satu kali ketemu Satu kali. Iya. waktu pas hari itu aja. Sebelumnya dan sesudahnya nggak pernah bertemu dengan Danu lagi gitu. Jadi ya kita emang nggak kenal sama Danu itu. Sekarang keseharian gimana sih, Bu? Di rumah aja atau gimana, Bu? Ya untuk sementara nginep di kakak di dekat sini. Dekat di paling berapa, ada 10 meter. Ada 10 meteran atau 20 meteran. Respon tetangga ada yang berubah gak, Bu? Alhamdulillah tetangga pada baik semua. Pada datang menemui, pada nangis. Alhamdulillah berkat doa mereka gitu. Jadi ya alhamdulillah masyarakat di sini pada baik-baik, pada sayang. Masih dukungannya. Iya. Ini untuk memastikan aja, Bu. Saat kejadian itu, Ibu dan anak-anak berada di mana, Bu? Ibu ada di rumah. Abi juga. Arigi ada di tempat kerja, tapi sempat pulang dulu ke sini. Pak Yosef? Pak Yosef ada di sini. Berarti 3 orang di rumah dan Arigi aja yang di luar. Iya. Berarti saat kejadian tidak ada di TKP? Tidak ada sama sekali. Tetap di rumah. Ada lagi? Cukup. Kita ikhtiar, kita selalu banyak berdoa supaya perkara ini tidak berlarut-larut, biar bisa memastikan siapa pelakunya sebenarnya begitu kan, jangan sampai ada penyebar fitnah mana-mana. Kita juga berupaya terkait dengan penetapan dan sebagainya, insya Allah kita akan bantu. Ya, kita juga berharap pelakunya segera tertangkap ya. Amin ya Allah. Amin. Sebelum tragedi pembunuhan ibu dan anak di Subang, tersangka Yosef Hidayah ternyata sempat singgung soal yayasan saat curhat dengan Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kepada tim kuasa hukumnya Ahid Syaroni, Danu menyebut Yosef diduga ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu juga mengatakan dirinya baru mengetahui perencanaan kasus tersebut pada malam tanggal 17 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Danu ditelepon oleh Yosef saat sedang berada di warnet. Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Diduga, di warung pecel ayam tersebut Yosef menceritakan rencananya kepada Danu. Dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu 21 Oktober 2023, Ahid Syaroni menyebut Danu tidak mengetahui persis rencananya kapan, tapi Danu diberitahu pada malam kejadian. Danu juga menyebut Yosef sempat bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel. Tim kuasanya Ahid juga menyebut Danu diminta membantu tersangka untuk memberikan pelajaran pada kedua korban. Yosef curhat ke Danu soal dirinya kini tidak pegang yayasan, serta uangnya juga ikut dijatah.
Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat curhat sebelum menghabisi istri dan anaknya. Yosef awalnya mengaku pada Muhammad Ramdhanu kalau ia kecewa pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sehingga Yosef pun menurut Danu, ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Pengakuan Danu itu disampaikan oleh tim kuasa hukumnya, Ahid Syaroni. Menurut Ahid, Ramdhanu baru mengetahui perencanaan itu di malam tanggal 17 Agustus 2021. Saat itu Danu mengaku sedang berada di warnet dan dimintai bantuan oleh Yosef. Sebelum menuju ke TKP kasus Subang, Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Di sanalah Yosef diduga menceritakan rencananya pada Ramdhanu. Danu tidak tahu persis rencananya kapan, cuma Danu dikasih tahunya pada malam kejadian, kata Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Jumat, 20 Oktober 2023. Saat itu menurut Danu, Yosef bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel. Berdasarkan pengakuan Danu, Yosef mengaku kecewa berat pada Tuti dan Amel hingga ingin memberikan pelajaran. Saat itu, lanjut Ahid, Ramdhanu tidak menyangka kalau pelajaran yang dimaksud adalah membunuh keduanya. Dalam curhatannya, Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan. Sehingga kuat dugaan bahwa motifnya memang karena harta. Kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat kini semakin menemui titik terang. Selain golok dan peralatan golf yang dijadikan barang bukti, ditemukan pula barang bukti lain berupa bercak darah di baju Yosef. Ternyata bercak darah tersebut identik dengan DNA korban, Amalia Mustika Ratu. Dikutip dari kompas.com, Kamis 19 Oktober 2023, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombe Pol Surawan mengatakan bahwa percikan darah di baju Yosef telah ditemukan saat Yosef melaporkan peristiwa itu ke Polsek setempat.
Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat meminta maaf usai membunuh putrinya, Amalia Mustika Ratu. Bahkan permintaan maaf itu berulang-ulang diucapkan oleh Yosef di depan jasad Amel. Yosef Hidayah diduga dalam keadaan setengah sadar saat mengucapkan kalimat tersebut. Berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdhanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdhanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amel. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, kata tim kuasa hukum Danu. Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel. Karena saat itu Ramdhanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Rupanya setelah membunuh putrinya, Yosef sempat berteriak minta maaf. Hal itu disampaikan oleh saksi yang merupakan kakak kandung Tuti Suhartini. Menurut Ahid Syaroni, setelah kejadian pembunuhan itu jenazah Tuti dan Amel sempat disemayamkan di rumah sebelum dimakamkan. Kemudian Yosef pun tampak datang ke lokasi tahlilan tersebut. Dikatakan saksi, Yosef pun memeluk tubuh sang anak. Di mana Yosef sempat memeluk tubuh korban Amel sambil mengucapkan, "Hampura, maafkan ayah, Amel." Itu berulang-ulang, kata Ahid lagi. Aksi Yosef itu bahkan membuat saksi berpikiran lain, karena Yosef seperti sedang setengah sadar. Saksi menduganya setengah sadar dan tidak sadar sebetulnya, karena salah satu saksi memegang badan Yosef ini panas sekali, tutur dia. Selain itu, saksi juga mengaku kerap mendapat cerita dari almarhum Tuti soal rumah tangganya dengan Yosef. Jadi ada beberapa kali pecekcokan antara Yosef dengan korban Bu Tuti dengan tersangka M, katanya. Bahkan mereka juga sering bertengkar soal yayasan. Kalau masalah yayasan beberapa kali cerita, tapi detailnya tidak disampaikan. Korban beberapa kali cerita ada pertengkaran yang disebabkan masalah yayasan, pungkasnya. Penyelidikan terkait kasus Subang mengarah pada isu perencanaan pembunuhan yang dilakukan para tersangka. Mengenai dugaan perencanaan pembunuhan, kuasa hukum dari salah satu tersangka bernama Danu mengurai penjelasan. Danu mengurai detail soal keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sebelum beraksi mengeksekusi Tuti dan Amel, Yosef mengajak Danu untuk membantunya ke tempat kejadian perkara. Pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21 WIB, Danu bertemu Yosef. Di momen itulah Yosef mengurai curhatan soal keinginannya untuk memberi pelajaran ke istri dan anaknya. Dalam curhatan tersebut terkuak bahwa Yosef diam-diam menyimpan dendam ke Tuti dan Amalia. Yosef dendam dan curhat masalah yayasan miliknya hingga tak diberikan uang oleh korban. Namun kala itu, Danu tidak menyangka bahwa maksud Yosef meminta bantuan adalah untuk membantu perkara pembunuhan. Yosef merasa kecewa berat terhadap korban terkait masalah rumah tangga hingga yayasan. Hingga Yosef mengaku ingin memberikan pelajaran terhadap kedua korban.
Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang. Kelima tersangka itu adalah M. Ramdhanu alias Danu, Yosef Hidayah suami sekaligus ayah dari korban, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi anak dari Mimin. Dari 5 tersangka, baru 2 yang sudah ditahan di Mapolda Jabar yakni Danu dan Yosef. Namun khusus untuk Mimin beserta kedua anaknya sekalipun sudah ditetapkan tersangka, mereka tidak ditahan, melainkan hanya wajib lapor. Sementara untuk Yosef Hidayah dan Danu telah resmi ditahan di Mapolda Jabar. Keduanya ditempatkan di sel terpisah. Penetapan Mimin beserta kedua anaknya Arigi dan Agil Aulia sebagai tersangka di kasus pembunuhan yang menewaskan Amalia Mustika Ratu dan ibunya Tuti Suhartini tersebut membuat kaget Mimin dan kedua anaknya. Mimin mengaku dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di Kampung Ciseuti Jalan Cagak tersebut. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadinya peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Danu. Anjing yang menggigit Danu ini merupakan anjing K9 milik Polda Jabar yang saat itu diperbantukan dalam penyelidikan. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga alhamdulillah masih respon dengan baik. Sementara itu, pengacara Mimin menegaskan akan terus mendampingi kliennya agar bisa terbebas dari fitnah ini. Terkait penetapan tersangka terhadap kliennya, Fajar menegaskan akan menghormati proses hukum. Tadi malam prarekonstruksi, penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tepatnya di Jalan Cagak Kabupaten Subang, Kamis, 19 Oktober 2023, malam sekitar pukul 23. Prarekonstruksi digelar langsung di tempat kejadian perkara pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, dengan menghadirkan salah seorang tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu. Dalam prarekonstruksi, tersangka Danu terlihat menunjukkan lokasi-lokasi tempat para pelaku mengeksekusi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di dalam rumah tersebut. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan prarekonstruksi ini dilakukan untuk melihat secara langsung gambaran di TKP. Prarekonstruksi yang digelar saat itu berlangsung sekitar setengah jam setelah Danu menunjukkan lokasi mana saja proses pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia itu terjadi. Dalam prarekonstruksi tersebut, pihak penyidik mengamankan 1 buah ember yang digunakan Danu untuk membersihkan TKP setelah terjadi pembunuhan. Setelah prarekonstruksi, tersangka Danu langsung kembali digiring ke mobil Fortuner hitam dan langsung meluncur ke arah Jalan Cagak menuju Bandung. Dari pantauan tribunjabar.id, saat prarekonstruksi berlangsung, tak ada seorang pun warga yang menyaksikan. Selain kegiatan dilaksanakan malam hari, juga sebelumnya tak ada kabar akan ada rekonstruksi yang dilakukan pihak Polda Jabar. Sangat shock dengan kejadian kayak kemarin, padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Berarti tidak seperti yang dituduhkan sama Danu dan kepolisian itu, Bu? Iya, betul. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP digigit anjing, itu aja. Tahu waktu itu, cuman waktu itu. Cuma 1 kali ketemu Iya. waktu pas hari itu aja. Sebelumnya dan sesudahnya nggak pernah bertemu dengan Danu lagi gitu. Jadi ya kita emang nggak kenal sama Danu itu. Sekarang kesalahan gimana sih, Bu? Di rumah aja atau gimana, Bu? Ya, untuk sementara nginep di kakak di dekat sini. Dekat di paling berapa, ada 10 meter. Ada 10 meteran atau 20 meteran. Respon tetangga ada yang berubah gak, Bu? Alhamdulillah tetangga pada baik semua. Pada datang menemui, pada nangis. Alhamdulillah berkat doa mereka gitu. Jadi ya alhamdulillah masyarakat di sini pada baik-baik, pada sayang. Masih dukungannya. Iya. Ini untuk memastikan aja, Bu, saat kejadian itu ibu dan anak-anak berada di mana, Bu? Ibu ada di rumah, Abi juga
Arigi ada di tempat kerja, tapi sempat pulang dulu ke sini. Pak Yosef? Pak Yosef ada di sini. Berarti 3 orang di rumah dan Arigi aja yang di luar. Iya. Berarti saat kejadian tidak tidak ada di TKP? Tidak ada sama sekali, tetap di rumah. Ada lagi? Cukup. Kita ikhtiar, kita selalu berdoa supaya perkara ini tidak berlarut-larut, biar bisa memastikan siapa pelakunya sebenarnya begitu kan, jangan sampai ada penyebar fitnah mana-mana. Kita juga berupaya terkait dengan pendataan dan sebagainya, insya Allah kita akan bantu. Ya, kita juga berharap pelakunya segera tertangkap ya. Amin ya Allah. Amin. Sebelum tragedi pembunuhan ibu dan anak di Subang, tersangka Yosef Hidayah ternyata sempat singgung soal yayasan saat curhat dengan Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kepada tim kuasa hukumnya Ahid Syaroni, Danu menyebut Yosef diduga ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu juga mengatakan dirinya baru mengetahui perencanaan kasus tersebut pada malam tanggal 17 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Danu ditelepon oleh Yosef saat sedang berada di warnet. Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Diduga, di warung pecel ayam tersebut Yosef menceritakan rencananya kepada Danu. Dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu 21 Oktober 2023, Ahid Syaroni menyebut Danu tidak mengetahui persis rencananya kapan, tapi Danu diberitahu pada malam kejadian. Danu juga menyebut Yosef sempat bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel. Tim kuasanya Ahid juga menyebut Danu diminta membantu tersangka untuk memberikan pelajaran pada kedua korban. Yosef curhat ke Danu soal dirinya kini tidak pegang yayasan, serta uangnya juga ikut dijatah. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat curhat sebelum menghabisi istri dan anaknya. Yosef awalnya mengaku pada Muhammad Ramdhanu kalau ia kecewa pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sehingga Yosef pun menurut Danu, ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Pengakuan Danu itu disampaikan oleh tim kuasa hukumnya, Ahid Syaroni. Menurut Ahid, Ramdhanu baru mengetahui perencanaan itu di malam tanggal 17 Agustus 2021. Saat itu Danu mengaku sedang berada di warnet dan dimintai bantuan oleh Yosef. Sebelum menuju ke TKP kasus Subang, Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Di sanalah Yosef diduga menceritakan rencananya pada Ramdhanu. Danu tidak tahu persis rencananya kapan, cuma Danu dikasih tahunya pada malam kejadian, kata Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Jumat, 20 Oktober 2023. Saat itu menurut Danu, Yosef bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel.
Berdasarkan pengakuan Danu, Yosef mengaku kecewa berat pada Tuti dan Amel hingga ingin memberikan pelajaran. Saat itu, lanjut Ahid, Ramdhanu tidak menyangka kalau pelajaran yang dimaksud adalah membunuh keduanya. Dalam curhatannya, Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan. Sehingga kuat dugaan bahwa motifnya memang karena harta. Kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat kini semakin menemui titik terang. Selain golok dan peralatan golf yang dijadikan barang bukti, ditemukan pula barang bukti lain berupa bercak darah di baju Yosef. Ternyata bercak darah tersebut identik dengan DNA korban, Amelia Mustika Ratu. Dikutip dari kompas.com, Kamis 19 Oktober 2023, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombe Pol Surawan mengatakan bahwa percikan darah di baju Yosef telah ditemukan saat Yosef melaporkan peristiwa itu ke Polsek setempat. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat meminta maaf usai membunuh putrinya, Amalia Mustika Ratu. Bahkan permintaan maaf itu berulang-ulang diucapkan oleh Yosef di depan jasad Amel. Yosef Hidayah diduga dalam keadaan setengah sadar saat mengucapkan kalimat tersebut. Berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdhanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdhanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amel. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, kata tim kuasa hukum Danu. Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel.
Karena saat itu Ramdhanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Rupanya setelah membunuh putrinya, Yosef sempat berteriak minta maaf. Hal itu disampaikan oleh saksi yang merupakan kakak kandung Tuti Suhartini. Menurut Ahid Syaroni, setelah kejadian pembunuhan itu jenazah Tuti dan Amel sempat disemayamkan di rumah sebelum dimakamkan. Kemudian Yosef pun tampak datang ke lokasi tahlilan tersebut. Dikatakan saksi, Yosef pun memeluk tubuh sang anak. Di mana Yosef sempat memeluk tubuh korban Amel sambil mengucapkan, "Hampura, maafkan ayah, Amel." Itu berulang-ulang, kata Ahid lagi. Aksi Yosef itu bahkan membuat saksi berpikiran lain, karena Yosef seperti sedang setengah sadar. Saksi menduganya setengah sadar dan tidak sadar sebetulnya, karena salah satu saksi memegang badan Yosef ini panas sekali, tutur dia. Selain itu, saksi juga mengaku kerap mendapat cerita dari almarhum Tuti soal rumah tangganya dengan Yosef. Jadi ada beberapa kali pecekcokan antara Yosef dengan korban Bu Tuti dengan tersangka M, katanya. Bahkan mereka juga sering bertengkar soal yayasan. Kalau masalah yayasan beberapa kali cerita, tapi detailnya tidak disampaikan. Korban beberapa kali cerita ada pertengkaran yang disebabkan masalah yayasan, pungkasnya. Penyelidikan terkait kasus Subang mengarah pada isu perencanaan pembunuhan yang dilakukan para tersangka. Mengenai dugaan perencanaan pembunuhan, kuasa hukum dari salah satu tersangka bernama Danu mengurai penjelasan. Danu mengurai detail soal keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sebelum beraksi mengeksekusi Tuti dan Amel, Yosef mengajak Danu untuk membantunya ke tempat kejadian perkara. Pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21 WIB, Danu bertemu Yosef. Di momen itulah Yosef mengurai curhatan soal keinginannya untuk memberi pelajaran ke istri dan anaknya. Dalam curhatan tersebut terkuak bahwa Yosef diam-diam menyimpan dendam ke Tuti dan Amalia. Yosef dendam dan curhat masalah yayasan miliknya hingga tak diberikan uang oleh korban. Namun kala itu, Danu tidak menyangka bahwa maksud Yosef meminta bantuan adalah untuk membantu perkara pembunuhan. Yosef merasa kecewa berat terhadap korban terkait masalah rumah tangga hingga yayasan. Hingga Yosef mengaku ingin memberikan pelajaran terhadap kedua korban. Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang. Kelima tersangka itu adalah M. Ramdhanu alias Danu, Yosef Hidayah suami sekaligus ayah dari korban, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi anak dari Mimin. Dari 5 tersangka, baru 2 yang sudah ditahan di Mapolda Jabar yakni Danu dan Yosef. Namun khusus untuk Mimin beserta kedua anaknya sekalipun sudah ditetapkan tersangka, mereka tidak ditahan, melainkan hanya wajib lapor, sementara untuk Yosef Hidayah dan Danu telah resmi ditahan di Mapolda Jabar. Keduanya ditempatkan di sel terpisah. Penetapan Mimin beserta kedua anaknya Arigi dan Agil Aulia sebagai tersangka di kasus pembunuhan yang menewaskan Amalia Mustika Ratu dan ibunya Tuti Suhartini tersebut membuat kaget Mimin dan kedua anaknya.
Mimin mengaku dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, atau di Kampung Ciseuti Jalan Cagak tersebut. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosep pada saat terjadinya peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Danu. Anjing yang menggigit Danu ini merupakan anjing K9 milik Polda Jabar yang saat itu diperbantukan dalam penyelidikan. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga alhamdulillah masih respon dengan baik. Sementara itu, pengacara Mimin menegaskan akan terus mendampingi kliennya agar bisa terbebas dari fitnah ini. Terkait penetapan tersangka terhadap kliennya, Fajar menegaskan akan menghormati proses hukum. Tadi malam prarekonstruksi, penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, tepatnya di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Kamis, 19 Oktober 2023, malam sekitar pukul 23. Prarekonstruksi digelar langsung di tempat kejadian perkara pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, dengan menghadirkan salah seorang tersangka yakni Muhammad Ramdanu alias Danu. Dalam prarekonstruksi, tersangka Danu terlihat menunjukkan lokasi-lokasi tempat para pelaku mengeksekusi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di dalam rumah tersebut. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan prarekonstruksi ini dilakukan untuk melihat secara langsung gambaran di TKP. Prarekonstruksi yang digelar saat itu berlangsung sekitar setengah jam setelah Danu menunjukkan lokasi mana saja proses pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia itu terjadi. Dalam prarekonstruksi tersebut, pihak penyidik mengamankan satu buah ember yang digunakan Danu untuk membersihkan TKP setelah terjadi pembunuhan. Setelah prarekonstruksi, tersangka Danu langsung kembali digiring ke mobil Fortuner hitam dan langsung meluncur ke arah Jalan Cagak menuju Bandung. Dari pantauan tribunjabar.id, saat prarekonstruksi berlangsung, tak ada seorang pun warga yang menyaksikan. Selain kegiatan dilaksanakan malam hari, juga sebelumnya tak ada kabar akan ada rekonstruksi yang dilakukan pihak Polda Jabar. Sangat shock dengan kejadian kayak kemarin, padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Berarti tidak seperti yang dituduhkan sama Danu dan kepolisian itu, Bu? Iya, betul. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP digigit anjing, itu aja. Tahu waktu itu, cuman waktu itu. Cuma satu kali ketemu waktu pas hari itu aja. Sebelumnya dan sesudahnya nggak pernah bertemu dengan Danu lagi gitu. Jadi ya kita emang nggak kenal sama Danu itu. Sekarang keseharian gimana sih, Bu? Di rumah aja atau gimana, Bu? Ya, untuk sementara nginep di kakak di dekat sini. Dekat di paling berapa, ada 10 meter. Ada 10 meteran atau 20 meteran. Respon tetangga ada yang berubah nggak, Bu? Alhamdulillah tetangga pada baik semua. Pada datang menemui, pada nangis. Alhamdulillah berkat doa mereka gitu. Jadi ya alhamdulillah masyarakat di sini pada baik-baik, pada sayang. Masih dukungannya. Iya. Ini untuk memastikan aja, Bu. Saat kejadian itu, Ibu dan anak-anak berada di mana, Bu? Ibu ada di rumah, Abi juga, Arigi ada di tempat kerja, tapi sempat pulang dulu ke sini. Pak Yosep? Pak Yosep ada di sini. Berarti 3 orang di rumah dan Arigi aja yang di luar. Berarti saat kejadian tidak keluar, tidak ada di TKP? Tidak ada sama sekali, tetap di rumah. Ada lagi? Cukup ikhtiar, kita selalu berdoa supaya perkara ini tidak berlarut-larut, biar bisa memastikan siapa pelakunya sebenarnya begitu kan, jangan sampai ada penyebar fitnah mana-mana. Kita juga berupaya terkait dengan pendataan dan sebagainya, insya Allah kita akan bantu. Ya, kita juga berharap pelakunya segera tertangkap ya. Amin ya Allah. Amin.
Sebelum tragedi pembunuhan ibu dan anak di Subang, tersangka Yosef Hidayah ternyata sempat singgung soal yayasan saat curhat dengan Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kepada tim kuasa hukumnya Ahid Syaroni, Danu menyebut Yosef diduga ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu juga mengatakan dirinya baru mengetahui perencanaan kasus tersebut pada malam tanggal 17 Agustus 2021. Sebelum kejadian, Danu ditelepon oleh Yosef saat sedang berada di warnet. Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Diduga, di warung pecel ayam tersebut Yosef menceritakan rencananya kepada Danu. Dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu 21 Oktober 2023, Ahid Syaroni menyebut Danu tidak mengetahui persis rencananya kapan, tapi Danu diberitahu pada malam kejadian. Danu juga menyebut Yosef sempat bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel. Tim kuasanya Ahid juga menyebut Danu diminta membantu tersangka untuk memberikan pelajaran pada kedua korban. Yosef curhat ke Danu soal dirinya kini tidak pegang yayasan, serta uangnya juga ikut dijatah. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat curhat sebelum menghabisi istri dan anaknya. Yosef awalnya mengaku pada Muhammad Ramdhanu kalau ia kecewa pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sehingga Yosef pun menurut Danu, ingin memberikan pelajaran pada istri dan anaknya itu. Pengakuan Danu itu disampaikan oleh tim kuasa hukumnya, Ahid Syaroni. Menurut Ahid, Ramdhanu baru mengetahui perencanaan itu di malam tanggal 17 Agustus 2021. Saat itu Danu mengaku sedang berada di warnet dan dimintai bantuan oleh Yosef. Sebelum menuju ke TKP kasus Subang, Danu dan Yosef sempat singgah dulu di warung pecel ayam. Di sanalah Yosef diduga menceritakan rencananya pada Ramdhanu. Danu tidak tahu persis rencananya kapan, cuma Danu dikasih tahunya pada malam kejadian, kata Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Jumat, 20 Oktober 2023. Saat itu menurut Danu, Yosef bercerita soal rumah tangganya dengan Tuti Suhartini. Bahkan Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan miliknya yang saat itu dikuasai oleh Tuti dan Amel. Berdasarkan pengakuan Danu, Yosef mengaku kecewa berat pada Tuti dan Amel hingga ingin memberikan pelajaran. Saat itu, lanjut Ahid, Ramdhanu tidak menyangka kalau pelajaran yang dimaksud adalah membunuh keduanya. Dalam curhatannya, Yosef juga sempat menyinggung soal yayasan. Sehingga kuat dugaan bahwa motifnya memang karena harta. Kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat kini semakin menemui titik terang. Selain golok dan peralatan golf yang dijadikan barang bukti, ditemukan pula barang bukti lain berupa bercak darah di baju Yosef. Ternyata bercak darah tersebut identik dengan DNA korban, Amelia Mustika Ratu. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 19 Oktober 2023, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombe Pol Surawan mengatakan,
bahwa percikan darah di baju Yosef telah ditemukan saat Yosef melaporkan peristiwa itu ke Polsek setempat. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat meminta maaf usai membunuh putrinya, Amalia Mustika Ratu. Bahkan permintaan maaf itu berulang-ulang diucapkan oleh Yosef di depan jasad Amel. Yosef Hidayah diduga dalam keadaan setengah sadar saat mengucapkan kalimat tersebut. Berdasarkan pengakuan Muhammad Ramdhanu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan di Subang, menurut Danu Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Ramdhanu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amel. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, kata tim kuasa hukum Danu. Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel. Karena saat itu Ramdhanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Rupanya setelah membunuh putrinya, Yosef sempat berteriak minta maaf. Hal itu disampaikan oleh saksi yang merupakan kakak kandung Tuti Suhartini. Menurut Ahid Syaroni, setelah kejadian pembunuhan itu jenazah Tuti dan Amel sempat disemayamkan di rumah sebelum dimakamkan. Kemudian Yosef pun tampak datang ke lokasi tahlilan tersebut. Dikatakan saksi, Yosef pun memeluk tubuh sang anak. Di mana Yosef sempat memeluk tubuh korban Amel sambil mengucapkan, "Hampura, maafkan ayah, Amel."
Itu berulang-ulang, kata Ahid lagi. Aksi Yosef itu bahkan membuat saksi berpikiran lain, karena Yosef seperti sedang setengah sadar. Saksi menduganya setengah sadar dan tidak sadar sebetulnya, karena salah satu saksi memegang badan Yosef ini panas sekali, tutur dia. Selain itu, saksi juga mengaku kerap mendapat cerita dari almarhum Tuti soal rumah tangganya dengan Yosef. Jadi ada beberapa kali pecekcokan antara Yosef dengan korban Bu Tuti dengan tersangka M, katanya. Bahkan mereka juga sering bertengkar soal yayasan. Kalau masalah yayasan beberapa kali cerita, tapi detailnya tidak disampaikan. Korban beberapa kali cerita ada pertengkaran yang disebabkan masalah yayasan, pungkasnya. Penyelidikan terkait kasus Subang mengarah pada isu perencanaan pembunuhan yang dilakukan para tersangka. Mengenai dugaan perencanaan pembunuhan, kuasa hukum dari salah satu tersangka bernama Danu mengurai penjelasan. Danu mengurai detail soal keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sebelum beraksi mengeksekusi Tuti dan Amel, Yosef mengajak Danu untuk membantunya ke tempat kejadian perkara. Pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21 WIB, Danu bertemu Yosef. Di momen itulah Yosef mengurai curhatan soal keinginannya untuk memberi pelajaran ke istri dan anaknya. Dalam curhatan tersebut terkuak bahwa Yosef diam-diam menyimpan dendam ke Tuti dan Amalia. Yosef dendam dan curhat masalah yayasan miliknya hingga tak diberikan uang oleh korban. Namun kala itu, Danu tidak menyangka bahwa maksud Yosef meminta bantuan adalah untuk membantu perkara pembunuhan. Yosef merasa kecewa berat terhadap korban terkait masalah rumah tangga hingga yayasan. Hingga Yosef mengaku ingin memberikan pelajaran terhadap kedua korban. Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau kasus Subang. Kelima tersangka itu adalah M. Ramdhanu alias Danu, Yosef Hidayah suami sekaligus ayah dari korban, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi anak dari Mimin. Dari 5 tersangka, baru 2 yang sudah ditahan di Mapolda Jabar yakni Danu dan Yosef. Namun khusus untuk Mimin beserta kedua anaknya sekalipun sudah ditetapkan tersangka, mereka tidak ditahan, melainkan hanya wajib lapor. Sementara untuk Yosef Hidayah dan Danu telah resmi ditahan di Mapolda Jabar. Keduanya ditempatkan di sel terpisah. Penetapan Mimin beserta kedua anaknya Arigi dan Agil Aulia sebagai tersangka di kasus pembunuhan yang menewaskan Amalia Mustika Ratu dan ibunya Tuti Suhartini tersebut membuat kaget Mimin dan kedua anaknya. Mimin mengaku dirinya sama sekali tak melakukan dan tak berbuat atau ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang atau di Kampung Ciseuti Jalan Cagat tersebut. Mimin juga menegaskan dirinya bersama kedua anaknya dan Yosef pada saat terjadinya peristiwa tersebut sedang berada di rumah. Mimin dan kedua anaknya juga sama sekali tak pernah mengenal dan bertemu Danu. Anjing yang menggigit Danu ini merupakan anjing K9 milik Polda Jabar yang saat itu diperbantukan dalam penyelidikan. Lanjut Mimin, dirinya juga mengaku bersyukur sekalipun kemarin sempat ramai polisi mengepung rumahnya, namun para tetangga alhamdulillah masih respon dengan baik. Sementara itu, pengacara Mimin menegaskan akan terus mendampingi kliennya agar bisa terbebas dari fitnah ini. Terkait penetapan tersangka terhadap kliennya, Fajar menegaskan akan menghormati proses hukum. Tadi malam prarekonstruksi,
Penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, tepatnya di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Kamis, 19 Oktober 2023, malam sekitar pukul 23. Prarekonstruksi digelar langsung di tempat kejadian perkara pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, dengan menghadirkan salah seorang tersangka yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu. Dalam prarekonstruksi, tersangka Danu terlihat menunjukkan lokasi-lokasi tempat para pelaku mengeksekusi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di dalam rumah tersebut. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan prarekonstruksi ini dilakukan untuk melihat secara langsung gambaran di TKP. Prarekonstruksi yang digelar saat itu berlangsung sekitar setengah jam setelah Danu menunjukkan lokasi mana saja proses pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia itu terjadi. Dalam prarekonstruksi tersebut, pihak penyidik mengamankan satu buah ember yang digunakan Danu untuk membersihkan TKP setelah terjadi pembunuhan. Setelah prarekonstruksi, tersangka Danu langsung kembali digiring ke mobil Fortuner hitam dan langsung meluncur ke arah Jalan Cagak menuju Bandung. Dari pantauan tribunjabar.id, saat prarekonstruksi berlangsung, tak ada seorang pun warga yang menyaksikan. Selain kegiatan dilaksanakan malam hari, juga sebelumnya tak ada kabar akan ada rekonstruksi yang dilakukan pihak Polda Jabar. Sangat shock dengan kejadian kemarin, padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Berarti tidak seperti yang dituduhkan sama Danu dan kepolisian itu, Bu? Iya, betul. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP digigit anjing, itu aja. Tahu waktu itu, cuman waktu itu. Cuma satu kali ketemu waktu pas hari itu aja. Sebelumnya dan sesudahnya nggak pernah bertemu dengan Danu lagi gitu. Jadi ya kita emang nggak kenal sama Danu itu. Sekarang keseharian gimana sih, Bu? Di rumah aja atau gimana, Bu? Ya, untuk sementara nginep di kakak di dekat sini. Dekat di paling berapa, ada 10 meter. Ada 10 meteran atau 20 meteran. Respon tetangga ada yang berubah nggak, Bu? Alhamdulillah tetangga pada baik semua. Pada datang menemui, pada nangis. Alhamdulillah berkat doa mereka gitu. Jadi ya alhamdulillah masyarakat di sini pada baik-baik, pada sayang. Kasih dukungannya. Iya. Ini untuk memastikan aja, Bu. Saat kejadian itu, Ibu dan anak-anak berada di mana, Bu? Ibu